Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara kembali tentang masalah keuangan. Haleluya. Sebab saya tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita masih perlu uang. Haleluya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali karena keperluan kita yang kita ingin pakai, kita menaruh uang itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Padahal Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu, ya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, dapat disejajarkan dengan adalah istilah kalau saudara salah dalam mengelola keuangan, itu merupakan akar dari segala jenis permasalahan daripada kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, eksistensi uang saya percaya bukanlah sebetulnya hal yang utama, melainkan sikap atau attitude kita yang adalah pemegang atau pengelola keuangan itu tersebut, ya, itu adalah saudara terkasih dalam Tuhan yang menentukan kita bisa menjadi pengelola yang bijaksana atau tidak. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Saudara, jelas sekali dalam kitab Ibrani ini, ya saudara, mengajarkan kita dengan hal yang harus kita sadari, ya, yaitu posisi kita dan posisi uang itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar ada beberapa hal yang Alkitab katakan tentang uang itu sendiri. Ya, hal yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, uang harus bisa kita pandang secara realistis. Apa maksudnya? Uang dan kekayaan itu hanya bersifat sementara atau bahasa kerennya temporer. Haleluya. Coba contoh daripada uang harus kita pandang secara realistis. Kita berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21 dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, dari cerita kebenaran firman Tuhan ini jelas, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus mengatakan bahwa orang kaya tersebut adalah orang yang bodoh. Ya, sebab orang kaya tersebut hanya kaya secara ukuran duniawi, tapi di hadapan Yesus sesungguhnya orang kaya tersebut miskin dalam hubungan kepada Allah kita. Haleluya. Sebab bagi orang kaya itu bahwa uang menjadi pusat atau menjadi center dari kehidupannya. Dari kisah ini adalah sebuah pembelajaran bahwa kita harus memandang uang secara realistis.
Karena uang dan kekayaan itu sendiri sifatnya sementara, tapi ada hidup kekal, kekekalan yang akan kita jalani setelah kehidupan di dunia ini. Haleluya, jadilah bijaksana. Hal yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, seakan-akan hal yang kedua ini Tuhan sedang berbicara bahwa uang itu asalnya dan disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, coba saudara kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai 34 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Haleluya. No ownership in the kingdom of God. Haleluya. Ya, sebab kita cuma pengelola, tapi pemilik segalanya adalah Tuhan kita. Ya, oleh sebab itu kita diminta harus selalu bergantung akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kita. Ya, Dia tidak akan pernah menelantarkan saudara dan saya. Ya, sebab Dia yang sanggup menyediakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Hal yang ketiga, ya, saudara juga harus tahu bahwa tentang uang ini, uang bisa menjadi sumber masalah kalau saudara tidak bijaksana. Haleluya. Ya, apa masalahnya itu? Ya, masalahnya yang pertama itu bisa menghambat pertumbuhan rohani saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara merasa pertumbuhan rohani saudara sudah mulai terganggu, coba cek bagaimana saudara pengertian saudara tentang uang itu sendiri. Ya, yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan uang pun kalau kita nggak bijaksana bisa jadi sumber masalah, yaitu sumber konflik dengan sesama. Haleluya. Bisa orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bisa suami istri terjadi konflik. Bisa juga dengan sahabat baik kita bisa konflik. Semuanya bisa konflik. Hati-hati oleh sebab itu dengan uang. Haleluya. Ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 15 berkata, seorang yang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Haleluya. Jadi hal yang ketiga, waspada. Karena uang kalau saudara tidak bijaksana bisa menjadi sumber masalah. Yang terakhir, tentunya uang harus dikelola secara bijaksana. Sekali lagi saya ulang, God's on it.
and I manage it. Haleluya. Tuhan yang punya, kita hanya sebagai pengelola. Oleh sebab itu dasarnya yang pertama dalam mengelola keuangan, kita harus memiliki kejujuran. Yang kedua, harus kita kalaupun mau investasikanlah dengan hati-hati. Yang ketiga, kalaupun kita dipercayakan boleh menjadi pengelolanya, biarlah kita mengelola atau memakainya itu secara realistis dan bijaksana. Dan yang terakhir, kalaupun melalui uang yang dipercayakan kepada kita, itu kita untuk menjadi berkat. Biarlah kita bisa berbagi dengan sukacita. Haleluya. Kiranya saya berdoa kita semuanya bisa menjadi pengelola-pengelola uang yang bijaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun para pendengar program ini, kiranya kalau kami sedang mengalami masalah finansial, Tuhan membukakan tingkap langit. Kalau kami sedang kesulitan dan pernah jatuh dalam masalah pengelolaan keuangan, Tuhan bukakan lebih lagi. Ajar kami agar kami punya kepandaian untuk mengelola keuangan sehingga hari-hari ke depan kami bisa melalui uang yang kau percayakan bisa lebih bijaksana dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kau percayakan tersebut. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.